Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Segap di Habab Podcast, ngobrol sesaat semoga bermanfaat. Kali ini kita kedatangan tamu, sudah tidak asing lagi, tamu selebritis. Selebritis Nabawi, namanya Habib Isa Al-Kaf. Apa kabar Habib Isa? Alhamdulillah sehat, Habib Abdullah sehat. Ini benar suaranya enak nih. Tes coba jamaah, gimana, kita sudah enak apa belum suaranya? Ya Allah. Ya Ini Allah. langsung live, Bib. Ini sudah live langsung. Ya Habib Allah. Isa, gimana kabarnya antum? Alhamdulillah sehat. Tahu nggak kenapa anak sehat, Habib? Kenapa? Minum madu ini. Apa itu madu? Madu ABDH nih. Nah, di mana belinya itu, Beb? Silahkan langsung Di promo, ABD langsung Store, masuk. silakan masuk barang. Langsung Baru barang. mulai. Masya Allah. Apa kabar Habib Isa Al-Kaf? Gimana Alhamdulillah, antum? Habib gimana? Alhamdulillah sehat anak. Sehat, ya, Udah lama ya antum ada datang ya? Iya, Bib. Kesibukan apa ini yang membuat antum lama sekali tidak berjumpa, mendatangi saya? Gak ada sih, Bib, biasa ngurus-ngurus rasil, ngajar di sekolah. Kemudian kalau Sabtu Minggu kadang keliling ke masjid-masjid, insyaallah. Oh iya, antum masih direktur di Rasil. Session manager jatuhnya. Oh sekarang ya. Mm-mm. Tapi gimana program-programnya jalan terus? Jalan terus, Habib, doain Habib. Program unggulan Rasil apa sih? Unggulannya Ah. ada beberapa, Habib. Apa tuh, sebutin dong. Pertama yang rutin renungan di bawah naungan Al-Quran sama Ustadz Husin bin Hamid Al-Attas. Kapan tuh? Itu setiap jam 6 pagi, Habib. Apa yang dibahas? Yang dibahas renungan ayat Al-Quran dari Senin sampai Kamis itu beda-beda. Kalau Senin bahas tentang tema gimana kita ningkatin kinerja berdasarkan apa yang Allah ajarin di Quran. Kalau Selasa bahas tematik secara umum. Kalau Rabu bahas keluarga. Oh yang bahas keluarga tuh, ajib tuh. Sama Ustadz Abu Bakar Baraja. Oh sama Ustadz Abu Bakar Baraja yang keluarga itu. Betul. Antum udah berkeluarga belum kira-kira? Belum, makanya anak nggak siaran itu. Kenapa? Kenapa kok bisa belum berkeluarga, gimana itu? Takut nggak relate. Anak mau jadi penanya di situ. Oh penanya. Apa yang antum kira-kira mau tanya kalau di situ? Sebagai apa? Enggak, gimana caranya dapat aja. Gimana caranya dapat pendamping hidup yang soleha? Begitu? Begitu, Beb? Apa gimana? Itu belajar nanya dari antum aja. Kok jadi ada? Ya, terus Beb, apalagi program-program unggulan Rasil itu yang bisa kita nikmatin? Ada Minggu Malam Santuy. Habib Abdallah juga pernah ngisi. Minggu Malam Santuy. Iya. Minggu Malam sama Firman, Muslim Tahir. Masih itu ya berarti ya? Masih. Lanjut terus. Kalau kita bisa dengerinnya di mana, Beb? Dengerinnya di 720 AM kalau Jakarta. Kemudian kalau di Sukabumi itu ada Latansa Sukabumi FM. Kalau di Batam itu ada, di Batam itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Sela FM. Kemudian di Banyuwangi, di Bondowoso, di Yogyakarta. Jadi se-Nusantara dong ya? Mudah-mudahan. Baru 8 kota lah, Bib. 8 kota. 8 kota. Kalau streaming bisa juga. Streaming di mana? Download Radio Silaturahim Rasil. Di Rasil ya? Rasil. Kita agak kecil biar kelihatan muka kita yang ganteng-ganteng ini, jadi Insyaallah. agak nengok ke sini ya. Iya, Ini kan. betul, Bib. Beb mau tanya boleh, silakan, yang mau nanya-nanya boleh. Ini mau Nanya-nanya tanya dong. nih. Mau nanya dong, Beb, apa boleh seorang Habib menikah dengan orang biasa? Bener Habib nggak boleh nikah sama selain Saripah? Waduh, pertanyaannya udah langsung aja. Itu udah gigi 1 aja langsung gigi 4. Tolong dijawab, Beb. Silakan. Yang jawab yang udah nikah dong. Kalau yang belum nanti kontroversial. Tapi kan secara hukum boleh ya, Bib. Secara hukum. Secara hukum apa? Secara hukum kalau kita yang laki-laki boleh menikahi. Cuman yang Saripahnya siapa yang nikahin kalau kita nikah sama yang bukan Syarifah? Kalau yang Saripah harus dengan Baib. Iya, kalau Syarifah harus wajib dengan Abaib. Untuk Ya, itu sudah dijawab ya. Jelas. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang bab itu ya. Bahaya. Oh ya, Beb, ada lowongan kerja nggak, Beb? Waduh, nanya lowongan kerja. Kali di Rasil ada lowongan kerja? Belum kalau di Rasil. Belum Insyaallah mudah-mudahan di ABD ada. Amin, doain mudah-mudahan. Insyaallah mudah-mudahan di Rasil juga mudah-mudahan bisa Beb, bantu. ini kita mau tanya-tanya nih. Habib Isa sekarang kan sudah dakwahnya luar biasa nih. Terakhir ana banyak yang suka itu
Habib Isa adalah kontennya Isa Ading Isa. Oh ya Allah. Itu gimana, masih ada terusannya nggak? Ading Isa itu sebenarnya spesial Ramadan aja, Beb. Spesial Ramadan. 40 episode itu kita bahas bagaimana caranya menghadapi pandangan yang berbeda. Karena kan kita kadang-kadang dalam memahami dalil, memahami ayat, memahami hadis itu kan kadang-kadang suka ada terbagi perbedaan. Kita gimana caranya supaya bisa berdamai dengan perbedaan itu. Makanya setiap akhir episode Ading Isa saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Selalu, Habib. Jadi supaya kita tidak memandang orang itu, menghakimi orang secara singkat, bahwa kadang-kadang barangkali kita bukannya dia nggak berdalil melakukan sesuatu, barangkali kita yang nggak tahu dalilnya gitu, kayak tahlil, maulid dan lain sebagainya. Barangkali orang ngadain tahlil maulid bukannya nggak berdasar, barangkali kita yang nggak tahu dasarnya. Oleh karena itu dibikinlah Ading Isa, begitu kurang lebih. Mencerdaskan juga berarti ya. Amin, mudah-mudahan. Amin, Masya Allah emang itu. Tapi mencerdaskan sekaligus juga dikemas dengan series ya, dengan betul. Apa namanya, candaan-candaan, tapi Masya Allah. Mudah-mudahan ada lagi, Bib. Bisa ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9 sampai ke 100 dan sampai ke 1000 episode. Amin. Insyaallah, kita tujuannya biar jadi satu umat Islam ya. Tujuan yang indah sekali itu. Bib, banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan masuk buat Habib Isa Al-Kaf. Habib Isa ini kan beliau kesibukannya luar biasa ya. Yang pertama ada di Nabawi TV juga kan? Nabawi Talent nama ya. Nabawi Talent di Nabawi TV, juga di Robithah Alawiyah Kepemudaan ya. Kepemudaan. Terus juga di mana? Di Rasil. Juga Masya Allah banyak. Kan berarti itu di situ masuk juga lingkungan pekerjaan ya. Iya, Masya Allah. Itu antum menghadapinya gimana tuh? Ada banyak sekali kehidupan orang bekerja ini di dalam satu perusahaan, satu kantor. Ada kesumpekan atau gimana? Bagaimana mengatasinya, Bib? Itu ya kita sebenarnya terima-terima aja, ambil aja selama kita niatnya khidmah aja, Bib. Khidmah jadi penerus dakwah Nabi, penerus lidah Nabi, kita khidmah buat umat. Kalau di radio itu kan anak khidmah emang dunia dakwah yang jadi bukan kerjaan di situ. Ya hikmah buat ya, karena itu juga aset wakaf kan, Bib. Yang menghidupi radio Silaturahim ya pendengarnya. Setiap bulan kita kasih laporan keuangan ke pendengarnya, gitu-gitu, Bib. Kalau di di ngajar di sekolah di Insan Mandiri juga. Oh, ngajar juga di sekolah. Ngajar regularly di sekolah. SMP SMA itu juga hikmah, kita ngedidik anak remaja. Kalau Sabtu Minggu, kadang kalau pagi-pagi kita kadang-kadang suka diundang isi di kantor, hikmah juga. Gimana kita masukin ajaran-ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW biar mereka nih karyawan kantor nggak lupa buat belajar Islam. Nah, karyawan kantor nih sebenarnya mereka itu ada, Bib, kepengen banget. Mereka itu pengen ngaji, pengen juga aktivitas dakwah ya dan lain sebagainya. Tapi kan kebentur dengan peraturan kerjaan. Betul. Itu gimana sih caranya mengatasinya? Iya, Bib, benar. Emang banyak sekali aduan-aduan begitu. Mereka nih yang kerja di kantor dari pagi berangkat, kalau udah lewat jam 6 udah kejebak macet tuh di Jagorawi. Kalau naik KRL udah desek-desekan. Kalau lewat dari jam 6 naik KRL udah kayak pepes gitu, Bib. Jadi mau nggak mau berangkat habis subuh. Kerja pulang malam, Habib. Jam 8, jam 5, jam 4. Banyak di antara mereka yang punya kegelisahan itu, Bib. Kegelisahan, anak nih ibadahnya gak sebanyak anak-anak pengajian, gak sebanyak barangkali anak-anak majelis, gak sebanyak anak-anak pesantren. Gimana caranya supaya anak punya nilai ibadah yang sama dengan mereka? Sebenarnya mereka bisa jadiin kesibukan mereka itu bernilai ibadah, Bib. Jadi tiap kecapean, tiap langkah mereka menuju kantor, tiap pusingnya mereka ngadepin klien atau ngadepin atasannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa jadiin itu semua bernilai ibadah. Jadi majelisnya orang sama dia ke kantor sama-sama dapat pahala gitu, Bib. Caranya gimana? Tapi caranya pertama dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala.
Dulu tuh baginda Nabi Muhammad SAW pernah jalan sama sahabatnya, Bib. Jalan melewati satu tempat, ngeliatin satu tukang kayu bakar lagi mahat kayu bakarnya. Ini yang motongin kayu bakar nih, mahat, potong, maksudnya dipotong kayu bakar, badannya kekar luar biasa, dadanya bidang mungkin kayak Habib, masya Allah, bahunya luar biasa, dan kelihatan kerjanya itu ulet banget, getol banget. Sahabat bilang, Nabi kurang lebih begini, Nabi sayang ya orang itu, badannya kuat, kerjanya masya Allah, ulet, rajin. Sayang nih orang, kenapa ya? Kalau dia gunain tenaganya fisabilillah di jalan Allah, dia pasti bakal dapat kebaikan yang banyak. Baginda Muhammad SAW menjawab, fima mana? Kalau dia bekerja karena buat ngasih makan anak-anaknya di rumah, maka dia fisabilillah. Kalau dia kerja untuk ngasih makan orang tuanya yang gak bisa kerja lagi, maka dia fisabilillah. Atau setidaknya kalau dia kerja untuk menjaga harga dirinya, maka dia fisabilillah. Tapi kalau dia kerja buat bangga-banggaan diri, buat dibilang rajin, buat dibilang anak gaul Jaksel misalnya, buat bisa ikut, bisa bayar nonton konser dan lain sebagainya, jalan-jalan ke Bali dan lain sebagainya, maka dia fisabilillah syaitan. Oh, kerja ternyata ada dua, ada fisabilillah, ada juga fisabilillah syaitan. Begitu, Beb? Ya, betul. Jadi pertama yang dibenerin niatnya dulu. Setidaknya dia bekerja itu niatnya untuk berkontribusi buat agama Allah Subhanahu wa taala. Buat dia jaga diri supaya enggak minta-minta sama orang. Pertama niat. Jadi niat dulu ya. Niat dulu pertama. Ini adalah ilmu yang luar biasa buat antum-antum yang sedang bekerja dan menonton YouTube ini. Mulailah tajdidun niyah, perbaharui niatnya. Kalau niat fisabilillah syaitan, ayo buru-buru badiru ila taubat. Taubat balik, harus niat fisabilillah. Tadi sudah jelas Rasulullah firman makna mengatakan bahwa kalau dia bekerja untuk orang tuanya, bekerja untuk anak dan istrinya, bekerja untuk supaya harga dirinya tidak dihinakan orang, atau tidak mau menjadi tukang meminta-minta, itu fisabilillah. Ayo, insyaallah. Buruan. Betul ya, Beb? Begitu ya, Beb ya? Betul, niatnya luar dulu. Biasa. Tapi niat juga harus dibarengi dengan perbuatan, Beb. Niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Yang pertama kalau makrunun bil fi'li berarti ya. Yang pertama gimana? Pertama, ketika dia udah niat, yang kedua dia harus penuhin hak Allah di dalam hartanya. Zakatnya jangan lupa. Kalau dia emang bener niatnya mau karena ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, hak Allah jangan dilupain. Berarti ada hak Allah. Hak Allah Zakat. Ketika selesai gajian apa gimana zakatnya, Beb? Zakat kan ketika kita dapat kemudian kita keluarkan. Atau kalau zakat itu berkaitan dengan harta, maka ditunggu nisab dan haul. Itu ana belajar dari Habib. Ya, terus apa, Beb? Kita lagi mau tahu bahasa antum dan lain sebagainya. Yang gitu. ketiga, setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kewajiban dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sesibuk apapun jangan pernah ninggalin sholatnya. Oke, mantap sekali nih Habib Isa nih. Setelah dia niat, tidak hanya niat saja tapi diiringi dengan amal. Yang pastinya tidak lupa haknya Allah Subhanahu wa taala dari zakat, sedekah dan lain sebagainya, dan juga kewajiban dia kepada Allah. Betul, kewajiban dia sama Allah. Apa itu? Salat. Atau kalau secapek apapun di bulan Ramadan, jaga puasanya. Jangan sampai enggak puasa. Jangan sampai kagak puasa. Dan lain sebagainya, jangan lupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara tahu hak Allah di kita? Makanya banyak-banyak ngaji, banyak-banyak nontonin Habab Podcast. Wih, masuk lagi, banyak-banyak nontonin Habab Podcast. Coba tolong di like, share, and comment dulu. Ini saya lagi live bersama Habib Isa, biar orang-orang pada ngelihat. Boleh sambil minum dulu kali ya, Bib ya? Boleh, bismillah. Ini Zam-Zam ya, Bib? Zam-Zam, tapi memang tidak ada ini itu Zam-Zam. Kita minum Zam-Zam ya. Zam-Zam di mana belinya, Bib? Di ABD Jalan Jagakarsa nomor Jalan Bukit Cinere Raya nomor 145B di samping itu Indomaret. Makasih. Air Zam-Zam itu kata Rasulullah, Zam-Zam lima syuribalahu. Zam-Zam itu tergantung niatnya.
Saya niat ini minum air zam-zam, mudah-mudahan Habib Isa biar dapat jodoh. Amin. Dan juga buat antum-antum yang jomblo-jomblo biar dapat jodoh. Amin. Saya juga niat juga ini minum air zam-zam bisa berangkat antum semuanya haji dan umroh. Amin. Pastinya di Anam Tatur and Travelnya Habib Abdullah. Masya Allah. Ana juga niat minum ini supaya Habib Abdullah mudah-mudahan kesehatannya dijaga Allah. Ya Rab, amin. Mudah-mudahan kita bisa dapat manfaat dari ilmunya Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf. Insyaallah. Bismillah. Lanjut lagi ya Beb, biar orang pada tahu dulu nih Beb nih, kita lagi ngobrol-ngobrol nikmat ajib semua nih. Beb, antum kan ya kalau dibilang aktivis ya, aktivis medsos ya, tapi santai, santun, juga perangainya dilihat enak. Amin. Kalau kata perempuan Habib Isa nih manis ya, dakwahnya tuh luar biasa menyentuh. Itu bagaimana menyikapi dakwah yang luar biasa sekarang di medsos ya Beb? Iya betul Beb. Baik itu satu madhab sama kita, ada juga yang lain madhab sama kita, satu frekuensi dengan kita, ada juga yang nggak satu frekuensi dengan kita. Bagaimana sih anak-anak muda sekarang kan luar biasa ya, dia punya pemikiran tuh kritis Beb. Betul. Itu gimana nanggepinnya Beb? Jadi Beb, kalau kita di medsos ini wallah ini kita ibaratnya menghadapi sesuatu yang paling sering ngadep sama kita Beb. Setan gepeng. Iya itu. Kita kayak waktunya lebih banyak di sini dibandingkan dunia nyata sekarang Beb. Maka gimana cara kita supaya ya anak mau tanya jamaah suaranya Habib Isa kedengeran gak sih kecil-kecil gitu? Emang kecil ya? Kedengeran. Oke, kedengeran. Alhamdulillah. Mantap ya suaranya. Terus lanjut ya. Maka kita barangkali bisa ngontrol diri kita dengan mengontrol apa yang kita lihat di setan gepeng ini. Kan sekali kita melihat sesuatu, sekali di like, itu akan terus bergulir kepada kita. Itulah sistem yang dinamakan dengan algoritma. Sekali kita suka sama suatu media sosial itu akan terus ngasih. Makanya ente sukanya Habib Isa aja like. Nanti setiap Habib Isa ada di mana pasti dikasih algoritmanya sama dia. Sama tuh ini. Termasuk makanya subscribe Habab Podcast. Kalau subscribe Habab Podcast dikasihnya yang berkaitan dengan Habab Podcast. Iya. Itu termasuk gimana kan kalau kita diajarin Bib ya di kitab-kitab salaf banyak-banyak duduk sama orang soleh. Manfaat duduk sama orang soleh itu banyak. Bersihin hati, kita diampunin dosa, pandangan orang soleh rahmat buat kita. Sekarang kita gunakan duduk sama orang soleh itu karena kita seringnya di HP, sering-sering kumpul sama orang soleh lewat HP. Benar. Saya setuju itu. Follow orang soleh. Follow akun-akun para habaib. Betul. Para asatid, para ustadz yang dakwah kiai di medsos ya. Betul. Banyak, ada Ustadz Abdul Somad, ada Habib Isa Al-Kab, ada juga Rabita Al-Alawiyah, ada Nabawi TV, ada banyak dah walhasil. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, yang penting antum jangan salah, bisa nanti minta rekomendasinya sama orang-orang yang paham. Nah, jadi kita harus pintar berarti ya. Iya, Beb. Iya. Harus pintar kita ibaratnya kalau di dunia nyata nggak bisa kumpul sama orang soleh, misalnya susah, waktu kita sibuk kerja, sibuk dagang dan lain sebagainya, seenggaknya kita di HP kumpul sama orang soleh. Oh berarti bisa nggak tadi itu yang karyawan itu waktu kerjanya mendengar Habab podcast atau itu gimana Beb? Iya, sangat bisa Beb. Apalagi ini kan nyaman didengar. Ini anak aja ngomong nyaman banget di sini. Nyaman banget ya. Mahal nih kayaknya. Iya enggak, itu ada orang yang mau ngasih itu. Boleh silakan yang mau ngasih. Sambil kerja, sambil dengerin Habab, sambil dengerin Rasil di jalan, berangkat ke kantor nggak dengerin Rasil. Bener. Enak kayak kita ngobrol-ngobrol gini ya, bisa menambah wawasan. Betul nggak? Betul. Bagaimana caranya anak muda di zaman sekarang ini mengisi waktunya dengan benar, Bib? Betul. Coba antum jawab itu bagaimana, Bib? Ini luar biasa nih, saya nggak bisa ngomong apa-apa dari bangun tidur melek sampai tidur lagi. Aduh, luar biasa tantangan kita di akhir zaman. Betul, Bib. Betul. Bagaimana mengisi waktu itu, Bib? Caranya sebenarnya kita itu nggak ada kata sibuk untuk sebuah prioritas, Bib. Tidak ada kata sibuk untuk sebuah prioritas. Buat prioritas, antum mau prioritaskan yang mana? Betul. Jadi kita harus memprioritaskan sesuatu yang akan menyelamatkan kita dulu. Baik. Ada sesuatu yang baginda Nabi Muhammad SAW
dijabarkan sebagai hablullahil matin, talinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala julurkan, ajarannya Nabi Muhammad SAW yang Allah bentangkan, yang Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir umurnya bilang, bersabda bahwa pegang erat tali ini. Kalau kalian pegang erat tali ini, lan tadillu min ba'di abadan. Tali itu apa, Beb? 2 pusaka peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Nah, ajaran itrati ahli baiti apa? Ajarannya seperti apa, Beb? Jadi ya ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, keturunan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, para habaib yang sejalan dengan kitab Allah. Tadi yang pertama kan disebut oleh baginda Nabi kitab Allah. Kitab Allahnya kita deketin, yaitu Al-Quran. Al-Quran menjadi syifa buat kita. Kita yang biasa otak kita dirusak sama media sosial, sama YouTube, sama film yang kita tonton, kita benerin, kita sembuhin otak kita dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Al-Quran yang diawali dari surat apa? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan baca Bismillah. Bismillah. Kita yang tadinya nggak tahu mau ngelihat dunia yang mana yang benar, yang mana yang salah, Allah Subhanahu wa taala sediakan Al-Quran yang memiliki namanya Al-Furqan. Al-Furqan. Pembeda. Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita bisa bedain yang mana yang buruk, yang mana yang jelek dengan sangat amat jelas. Kita yang susah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, susah tahu sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita susah khusyuk karena kita nggak tahu kita berada di hadapan siapa. Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Quran yang punya nama lain An-Nur atau cahaya. Cahaya. Mata kita kan bisa ngelihat pakai cahaya, Bib. Pakai cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bukannya buta ya? Bukannya buta. Sehat. Tapi kalau nggak ada cahayanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Maka adalah Al-Quran. Maka adalah Al-Quran supaya bisa memberikan cahaya agar mata hati kita bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi pertanyaan Habib, gimana cara jaga diri di tengah fitnah zaman pada saat ini? Dekati diri dengan Al-Quran. Itu pertama. Tali yang baginda Nabi Muhammad SAW bentangkan. Nah, Al-Quran ini kan bentuknya konseptual. Bentuknya tuh tekstual. Bentuknya adalah pengajaran-pengajaran teori. Gimana sih cara kita tahu pengamalan dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala ciptakan baginda Nabi Muhammad SAW pada zamannya, kita bisa meniru apa yang baginda Nabi Muhammad SAW lakukan. Dan baginda Nabi Muhammad SAW mendidik anaknya, mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anaknya lagi supaya apa? Supaya memberikan contoh kepada umat manusia tentang pengamalan Al-Quran. Itulah yang disebut itrah ahli bait. Keturunannya ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Habib nanya, ajarannya itrah ahli bait itu apa sih? Ajarannya itrah ahli bait ya Al-Quran. Al-Quran. Gak lain dan gak bukan. Bersumber berpusat kepada Al-Quran. Dan hadis. Dan as-sunnah. Pengamalan baginda Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Kalau bisa lebih spesifik lagi, Bib, ada madhabnya apa gimana, Bib? Madhab apa yang kira-kira Ahlul Bait? Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Kita pengamalannya bagaimana pengamalan terhadap Al-Quran, terhadap apa yang Nabi Muhammad SAW contohkan tadi. Bagaimana yang Al-Bagir sebutkan, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana Nabi Muhammad SAW perilakunya dirumuskan. Kalau di Indonesia banyaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i ya? Imam Syafi'i. Tauhidnya? Asy'ari. Tauhid akidah Asy'ari dan kemudian Maturidi. Secara tasawuf Imam Ghazali. Kalau di Indonesia. Di Indonesia ya. Berarti kalau yang tahlilan, maulidan ya gitu. Gitu ya. Iya, kurang lebih. Asrokolan. Baca Fatihah sebelum apa? Sebelum apa namanya? Selawatan. Baca Fatihah buat arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Betul. Itu adalah bukan menekan tuh, jangan menjudge orang kalau belum tahu ilmunya. Bisa jadi itu ilmunya banyak. Ya Bib ya? Betul. Luar biasa. Sambil minum lagi Bib, biar ente enak ngobrol-ngobrolnya ini. Terus Habib Isa sekarang apa sih ininya Bib? Goals terbesarnya nih tahun ini nih, tahun 1445.
Ya, Habib udah tahu ya, guys. Apa sih? Nggak tahu, Allah alam. Kita udah jalanin aja apa yang jalanin aja. Apa yang ada di depan, apa yang jadi tanggung jawab kita, jalanin aja dulu. Anak gue ke depan pengen banget punya pesantren, Bib. Oh, itu semua cita-cita. Pengen banget. Pengen punya pesantren ya. Pengen. Tapi untuk mencapai ke situ sudah ada action belum? Ada, ini itu kita lagi DP insyaallah tanah ya? di daerah Bogor. Insyaallah mudah-mudahan, Bib. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Bisa nih kalau ngajakin orang sedekah cepet nih pada kalau di story itu ngajakin orang sedekah Quran, ngajakin sedekah apa lagi? Ya Allah. Makanan buat anak-anak yatim cepet nih, Masya Allah. Berkah buat antum, Bib. Antum orang baik, Masya Allah, baik, ganteng, cakep, cuman sayang belum punya pasangan. Udah ada kali ya pasangannya ya, cuman belum Go public. Lanjut lagi, Bib, ternyata perbincangan kita yang mulai memanas nih. Iya. Ya enggak, mulai ajib kita ngobrol-ngobrol ini. Ana mau tanya sama antum di siang hari ini menjelang sore, ya enggak? Antum ini sekarang umurnya berapa sih? Umur ada di bawah 30 apa di atas 20? Sama tuh di bawah 2. Di bawah 30, di atas 20. Di bawah 30 di atas 20. Jadi terus apa namanya, dakwahnya di medsosnya luar biasa nih, sampai TV One juga udah mulai melirik kan? Terus juga apalagi Trans TV bagus nih. Bismillah. Bismillah. Anak kalau nggak sesuai arahan Nabi nggak majuan. Tapi luar biasa ya, ini luar biasa. Isa ini pemirsa yang Habib yang Masya Allah akhlak adab yang luar biasa. Pembahasan kita lagi, Bib. Kalau menurut antum nih, ya. Sekarang kan faham banyak nih, ada faham luar biasa, faham torigo yang jangan sampai salah guru. Gimana, Bib, tuh jangan sampai salah guru? Gimana, Bib? Kita mengenali guru ini nih bener, ini guru ini salah, kita hindari. Apa sih rule-nya? Jangan sampai kita salah tuh apa? Anu belajar dari Habib tuh, jangan begitu dong. Gimana caranya mirip guru Habib? Karena memang kalau kita sekarang kan kalau akses belajar Islam kan dari mana-mana, Habib. Dari mana-mana, termasuk dari YouTube, internet ini, Instagram. Ya, kalau bisa cari guru yang sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kita lihat pengamalannya dia terhadap apa yang diajarkan. Ya, tapi kan nggak semuanya kita bisa liatin guru itu. Betul. Gimana? Kayak contohnya kalau kita bilang. Tapi kalau kita ngambil murabbi kan harus yang deket, Bib. Ya, benar. Jadi ya kan? Anak cocok begini. Boleh ente punya penilaian dari internet dari mana lihat, tapi tetap harus ada bertanya kepada guru yang offline-nya. Betul. Online-nya boleh ente cari. Kita ambil dari siapa aja kalau online mah. Kan al-hikmatu dolatul mu'min. Kalau kehilangan harusnya punya kita emang itu. Dolatul mu'min itu apa namanya, kalau misalnya hikmah itu hilang, nyari. Betul. Dicari kan. Betul. Kayak kehilangan handphone gitu, was-was, pusing. Harusnya. Nah, itu di medsos, di YouTube, wah banyak sekali, apalagi di TikTok. Antum punya TikTok gak? Enggak, punya cuma nggak jalan, Bib. Luar biasa itu TikTok, Bib. TikTok karena buat belanja doang. Iya, di tempat TikTok Anda juga sebenarnya banyak dagang, tapi nggak paling kagak nih. TikTok itu luar biasa tuh, cepat banget viral. Kalau ada apa-apa viral duluan pasti di TikTok. Baik itu video apapun di TikTok itu pasti viral duluan. Nah, banyak juga dari kita para pendakwah itu mau memakai TikTok itu menjadi medan dakwahnya ya, sehingga tersampaikan kepada anak-anak muda rata-rata di TikTok tuh. Walaupun ada orang tuanya nggak seberapa, tapi anak muda. Nah, di TikTok itu ada juga yang fitnah, ada bahas masalah yang tidak baik juga. Nah, itu bagaimana caranya, Bib? Apakah kita harus mendownload TikTok juga atau menghapus TikTok itu, Bib, itu? Ya, sebenarnya gini aja sih, Bib. Gimana? Kita godul basor aja sih, Bib. Godul basar. Kita harus benar-benar. Agak susah tuh godul basar itu. Apalagi kalau kata itu setan gepeng ini udah digodul basar, kita naik ke atas. Ada lagi. Mungkin tadi algoritma tadi kali ya. Algoritma, Bib. Kalau kita banyak lama aja ngeliat sesuatu yang jelek tuh bakal datang terus ke kita. Konsepnya persis kayak kalau kata ulama, ketika kita bisa menikmati kemaksiatan, maka Allah akan cabut kita dari bisa menikmati yang halal. Saat kita
mencoba menikmati kemaksiatan atau sesuatu yang haram, maka kenikmatan kita dalam beribadah akan kecabut. Kenikmatan dalam ibadah dicabut. Makanya kenikmatan dan kesempatan juga, Bib. Kesempatan juga. Sehingga sempatnya ke maksiat-maksiat mulu. Betul, karena nikmatnya dicabut, jadi dia nggak ada keinginan buat ibadah. Allah. Jadi nggak mau datang buat ibadah. Makanya banyak-banyak gedul basor. Kalau kata Habib Mujtaba, insya Allah bakal datang ke sini. Wih, Anda sudah pastikan itu ya? Mudah-mudahan. Luar biasa. Habib Mujtaba mau datang ke sini. Beb, anak tunggu antum ya. Beb, apa lagi? Kita panggil Habib Mujtaba via online. Ya, silakan. Beb, antum mudah-mudahan nontonnya. Pernah dengar nasihat beliau. Satu pandangan kita hindarin, Beb. Satu pandangan haram kita hindarin. Allah ganti dengan kenikmatan kelezatan iman di dalam hati kita. Satu pandangan yang haram kita hindari ya. Tapi untuk menghindari itu harus punya kekuatan keyakinan. Betul, Beb. Sebab luar biasa. Ini ada 16 orang yang stay menonton, Beb. Tapi nanti bakal banyak nih. Insya Allah. Tapi dari 16 orang ini pasti mereka kan juga alhamdulillah, Beb, memandang antum yang luar biasa ya. Jadi dapat berkahnya ya. Habib, gimana caranya ngundang Habib Alwi? Please dijawab. Semoga dijawab. Alwi mana ini? Habib Alwi siapa? Habib Alwi Kian Santang kali ini. Banyak yang Kian Santang. Undang Habib Muhammad bin Bagil Tuban. Kembali lagi, Bib, ya, pembahasan pertanyaan-pertanyaan. Kalau coba kita lihat ada di Instagram kah pertanyaan-pertanyaan buat Habib Isya? Ya Allah. Kalau live gini ya, deg-degan tipis ya? Enggak deg-degan tipis, Bib. Ada, Bib, nih. Makna jodoh seperti apa ya, Habib? Langsung jodoh, Bib, pertanyaannya ini dari Taufik 00849925. Makna jodoh seperti apa, Bib? Apa sih kalau yang bilang disebut dia jodoh anak? Jodoh itu apa maknanya, Bib? Jodoh kan ente aja belum ada jodohnya, ditanya jodoh. Bener. Apa jawab, Bib? Udah deh, Bib. Jangan dong. Menurut pandangan jomblo, jodoh itu seperti apa? Jodoh adalah dia yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untukmu. Bukan keinginanmu, tapi untukmu ya. Untukmu. Gitu, luar biasa tuh. Jodoh itu dipilih Allah untukmu, bukan kamu memilihnya. Ya enggak? Usahanya gimana? Anak enggak tahu gimana usahanya. Kalau ada ini tikunglah dengan sepertiga malam apa itu. Kalau begitu, Bib. Oke, ini Masya Allah. Gitu, Bib, bagian-bagian apa namanya? Kita berbicara tentang jodoh, bener, tentang urusan-urusan anak muda. Bener. Itu mereka tuh semangat gitu. Bener. Apa yang membuat mereka semangat itu, Bib? Karena relate. Syahwat apa-apa? Enggak dong. Karena relate. Karena ini berkaitan dengan masalah hidup mereka kan. Berkaitan dengan kehidupan mereka, berkaitan dengan problem yang mereka hadapi. Makanya ketika mereka mendengar masalah mereka dibahas oleh Habib atau oleh dai-dai, mereka bakal semangat tentang hal itu. Oh, ini nih yang saya butuhin selama ini. Terus gimana? Apa permasalahan anak muda sekarang, Bib? Menurut Habib Isya kan ini masih muda ya kalau dibilang ya. Karena jenggotnya masih putih, belum putih-putih, anak udah putih ya. Apa sih permasalahan anak muda zaman sekarang, Bib? Permasalahannya anak muda. Boleh kita lagi di sini. Cek. Oh iya, permasalahannya anak muda zaman sekarang. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia terlalu banyak hormon dopamin yang masuk ke otaknya, Beb. Apa itu hormon dopamin itu apa? Tolong dijelaskan, Beb. Ini, Beb. Hormon dopamin adalah hormon yang akan keluar untuk mengapresiasi kita setelah kita melakukan prestasi, menyelesaikan tugas, setelah kita belajar atau kita berolahraga. Itu akan keluar supaya kita punya rasa senang kalau habis olahraga. Habib kan rajin fitness kan? Sama kayak antum. Iya. Kalau habis fitness kan kita alhamdulillah nih selesai. Atau habis belajar ada rasa puas. Atau kalau habis puasa kita buka puasa senang bahagia. Iya. Itu hormon apresiasi yang Allah kasih nih di otak kita buat ngasih hadiah kita kalau kita sedang melakukan satu urusan yang sulit. Nah, hormon dopamin itu, Bib, keluar kalau kita lihat TikTok, kalau kita lihat YouTube, kalau kita ngelihat Reels, itu bakal keluar terus mengucur. Karena yang membuat dia bahagia gitu. Iya, betul. Keluar. Kalau terus-terusan keluar, kita nggak merasa butuh lagi untuk bekerja.
kerja gampang bosan, kita nggak merasa butuh lagi untuk belajar karena hormon dopamin apresiasinya udah ada. Kita nggak merasa butuh lagi untuk berolahraga atau olahraganya cuma sebentar nggak lama, jadi malas, jadi susah fokus, ngomong belepotan karena terlalu banyak hormon dopamin masuk yang keluar itu. Nah, bahasa sederhananya masalah anak muda sekarang terlalu banyak sama gadgetnya. Jadi harus di-manage. Terus di manage Untuk jangan supaya terlalu banyak keluar itu. Betul. Dopaminnya apa? Dopamin. Dopamin. Apa? Dopamin. Dopaminnya. Iya. Dopamin detox kalau sekarang. Dopamin detox. Dopamin detox. Jangan sampai keluar banyak. Caranya? Ya kita kontrol diri. Kontrol Cara diri. paling gampang puasa. Cara paling gampang puasa. Dengan puasa kan kita selain ngontrol perut kita ngontrol diri kita ngontrol hawa nafsu kita ngontrol lisan kita ngontrol mata kita, sehingga kalau kita ngelihat sesuatu yang aneh-aneh gitu kita bisa mengontrolnya, Beb. Atau begini, bisa dengan lingkungan yang baik ya. Betul, kumpul dengan lingkungan yang baik. Ya, lingkungan baik itu sangat mempengaruhi juga. Betul. Kalau Anda sendiri-sendiri, Anda bakal lupa, bakal ada syaitan iblis di situ. Lebih baik Anda berkumpul bersama orang-orang yang betul. Mengajak kebaikan. Betul. Sehingga walaupun Anda berkreasi dan berkreatif, tapi terkontrol dengan baik. Betul. Menghasilkan kreasinya juga bagus, kreatifnya juga cakep dan bermanfaat. Begitu ya? Kurang lebih gitu. Luar biasa. Terus kalau permasalahan cinta-cinta anak muda gimana? Anak muda sekarang ini. Iya benar, Beb. Karena cinta. Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu apa beda cinta dan syahwat. Coba tolong jelasin. Apa bedanya? Sama aja kamu. Kamu mencintai karena syahwat, apa kamu mencintai benar, karena Allah? Cinta. Ayo coba. Benar, kalau orang cinta, benar-benar cinta, dia rela berkorban untuk yang dia cintai. Dia bisa membuktikan bentuk cintanya kepada sesuatu yang dia cintai. Dan subhanallah, cinta itu sifatnya abadi, Beb. Cinta itu energi, dan energi sifatnya abadi. Karena energi sifatnya abadi dan cinta adalah energi, cinta hanya pantas dikaitkan kepada sesuatu yang abadi. Gak ada yang abadi di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengaitkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta kita pun harus didasari dengan kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Enggak boleh enggak. Ketika kita jadiin cinta itu kepada objek selain Allah, maka itu akan mengantarkan kita menuju kehancuran, kekecewaan, menuju depresi dan lain sebagainya. Dan nauzubillah waliyadzubillah, berapa banyak orang yang mencinta berakhir dengan bunuh diri. Nauzubillah karena dia kecewa dengan pasangannya. Hati-hati nih teman-teman. Saya doain yang sedang bercinta biar putus. Kecuali halal ya. Kecuali halal. Maksudnya putus ya udah buru-buru nikah gitu. Iya, ya. Amin. Ya nggak, jangan sampai kita salah masuk ke jurang kehancuran. Betul. Juga yang relate juga sekarang nih anak muda nih, ya Allah, pada main game judi online. Oh iya, Beb. Repot tuh. Oh iya, Beb. Iya, judi online, slot. Sayang anggota banget, DPR aja yang main slot. Apalagi anak muda yang punya duit banyak aja main slot, apalagi anak muda ya berharap dapat duit banyak ya. Berharap dapat duit banyak dengan berharap dapat timbal balik, dan itu sebenarnya candu loh, Beb. Candu ya? Candu, Beb, itu. Apa itu candu? Candu adalah sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang mengikat ya? Mengikat, kita gak bisa lepas darinya. Bisa gak candu itu keimanan, ketakwaan, bisa gak ya? Bisa, Beb. Keimanan. Apakah apa mereka para aulia Allah itu ketika membaca Quran candu? Candu harusnya. Kan Nabi pernah ngajarin aneh. Kalau orang ahli ibadah waktu beribadah itu sebenarnya lebih menikmatin daripada orang maksiat. Menikmati kemaksiatannya. Kan begitu, Beb. Kecuali orang yang sakit hatinya. Ibarat kalau kita lidahnya sakit, gak bisa nikmatin madu yang manis nih. Gak bisa kan. Kalau orang yang hatinya sakit gak bisa menikmati ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hati kita sehat, kita harusnya candu sama ibadah, candu sama ketaatan.
sebagaimana candu si maksiat kepada kemaksiatannya, harusnya kita juga harus candu kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan Nabi. Betul. Sebab manisnya kebaikan yang diajarkan Nabi itu lebih manis daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang diajarkan syaitan kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita nih anak-anak muda harusnya candu ngaji, harusnya candu datang ke majelis taklim, candu juga untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan bosan ya, Beb. Betul. Repotnya bosan. Betul. Tapi ya emang nggak bisa dibohongin, kalau hati kita sakit kita nggak bisa candu terhadap hal itu, Beb. Berarti kita harus sembuhkan dulu penyakit hatinya. penyakit hatinya. Dengan cara apa kita menyembuhkan penyakit hati, Habib? Dengan pertama kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Ada satu ulama bilang, Beb, barang siapa yang nggak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Luar biasa. Barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Nah, maka kita jaga mata kita dari Guddu absarakum. Ghuddu absar. Gimana cara menjaganya, Beb? Ya kita alihkan pandangan kita kepada sesuatu yang akan menguntungkan buat hati kita. Ngelihat wajah ulama, baca Al-Quran, banyakin berinteraksi dengan Al-Quran, Maulid, baca maulid, baca sholawat. Lisan kita, daripada kita sibuk buat ngomongin orang, ngejelekin orang, mending kita ramein lisan kita dengan sholawat. Dengan sholawat yang ada manfaatnya, Be. Ada jelas. Yang ada manfaatnya. Manfaatnya kan baru-baru ada. Apa tuh? Ada satu dai bilang, jangan keras-keras sholawat, katanya disrespectful. Nah, itu gimana tuh? Gimana tuh, Beb? Sholawat itu mau keras boleh, mau sendiri-sendiri boleh. Gak ada yang dilarang, bahkan dianjurkan. Kalau ada yang seperti itu, kita doain aja dah biar dapat hidayah. Iya, padahal tuh Imam Nawawi pernah jelasin di Coba gimana? Di kitab Al-Azkar bilang yustahabbul mar'u. Yustahabbul mar'u. Kalau kita baca sholawat itu yustahab itu kan artinya disukai, Beb. Lawannya yustahab apa? Makruh. Yustahab artinya kita punya nilai lebih kalau kita baca sholawat dengan suara dikeraskan, dengan suara jahar, meskipun gak yang sampai teriak, apalagi ngebentak-bentak, enggak. Kita jahar supaya apa? Supaya dakwahnya sampai. Supaya kita berikrar. Sholat itu kan ikrar. Apalagi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Itu yustahab, atau mustahab, disunnahkan, dianjurkan. Luar biasa. Di kitab Imam Nawawi ada di kitab Imam Nawawi ya, di kitab Imam Nawawi betul-betul dianjurkan, disunnahkan membaca sholawat dengan jahar. Seperti banyak salawat habaib, seperti salawat Abu Syara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, apa? Salawat Abu Syara ala sayyidina Muhammad, sahibil busra, Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'an syekhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmin hadha ila yawmil akhirah. Itu salawat kainat yang ya, salawat sadat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad. Nah, itu boleh perbanyak ya salawat-salawat, atau paling dan jaharkan. Biar apa? Biar nama Nabi Muhammad SAW itu bergema di mata orang. Nah, yang jadi repot ini yang melarang adalah masa kita aja, Beb, orang kita nyebut-nyebut artis, nyanyi nggak jelas, kita bangga. Masa kita nyebut nama Nabi harus pelan-pelan? Apa yang melandasi itu? Ada perkataan disrespectful. Kenapa itu disrespectful? Pasti ada yang melandasi, nggak mungkin sebenarnya. Mungkin itu masjid kali ya. Mungkin orang itu ngomongnya. Tapi apalagi di masjid juga. Harusnya sholawat bergema ya. Pada intinya gini, kalau kita bersalawat kepada Nabi tanpa pandang bulu sudah, di mana saja, kapan saja, yang pasti tempatnya benar, bagus, apalagi masjid, udah tidak ada yang melarangnya, bahkan menjadi pahala buat kita. Kalau ada yang melarang ya urusan dia dah. Apalagi tadi Habib Isa sudah
menyebutkan referensinya ada di kitab Imam Nawawi ya Beb ya. Iya. Oke, Habib, jazakallah khair. Sini Ayo, sudah Habib. berapa lama ini kira-kira Jazakallah kita khair. ngobrol-ngobrol? Ntar dulu kita Udah lihat. setengah jam kayaknya. Ini adalah nikmat yang luar biasa. 45 menit kita Makasih, ngobrol-ngobrol. Beb. Maafin ya Beb. kalau Maafin ada apa? salah-salah. Antum punya salah apa? Kalau ada kurang adab, kurang Oh, nggak ada adab, ini akhlak adab semuanya antum bawa ke sini luar biasa. Keserna. Masya Allah. Jadi boleh antum simpulkan Beb pembicaraan kita sore hari ini buat saudara-saudara kita yang ada di mana saja itu berada. Apa kesimpulannya buat anak muda, buat hal-hal yang baik di zaman sekarang ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Intinya Beb, jangan lepaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, maupun kita masih kuliah, maupun kita masih sekolah, dimanapun kita belajar, maupun kita kerja, bisnis, atau sesibuk apapun kita, jangan pernah lepaskan, jangan pernah kendorin hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Pegang erat Allah Subhanahu wa taala. Pegang erat tali yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan buat kita. Cari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang maha kaya. Dia adalah pemilik alam semesta. Berada di tangannya kekuasaan langit dan bumi. Ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan, semua pekerjaan, semua permasalahan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala terhadap para kekasihnya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Amin. ditutup dengan Habib Isa itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Beb di lain kesempatan. Amin. Dan boleh antum ajak juga orang-orang yang bisa memberikan manfaat di Habab Podcast. Ajak teman-teman antum yang berdakwah atau apapun yang bisa menginspirasi penonton-penonton yang berada di Insyaallah. di mana? Di mana? rumah ya. Amin. Ketika antum nanti sudah terkenal di TV One atau terkenal di TV-TV yang lain, maka ajaklah teman-teman antum, artis-artis antum untuk duduk di sini juga membawa keberkahan manfaat buat umat ya. Amin dong. Amin Mudah-mudahan amin berkah. rabbal alamin. Itu aja dari Ana. Terima kasih banyak kepada semua pemirsa Habab Podcast. Tolong supportnya, jangan lupa untuk Habab Podcast like, share, and comment. Kalau mau bantu dakwah Habab Podcast bisa transfer ke rekening Yayasan ABD Berbagi. Bisa ada nomor rekeningnya ini di Bagian dari hikmah tuh Beb. Hikmah bagian kita buat majelis. gitu ya caranya ya. Kita dapat pahala. Berapa aja kita boleh silahkan Betul Habib. di ABD, di Yayasan ABD Berbagi, di nomor rekening BSI atau di nomor rekening Muamalat atas nama Yayasan ABD Berbagi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Subhanakallahumma wabarakatuh. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah.